Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan mengambil sisi kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim berhasil memberikan kepada istri beliau, anak beliau, tujuan kehidupan yang benar. Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mendidik istri beliau. Ya, tentu dalam hal ini adalah Sarah dan Hajar. Kemudian berhasil mendidik putra beliau, yaitu Ibrahim dan Ishak, yang mana kedua-duanya ini adalah hamba pilihan Allah SWT dari putra-putra beliau yang menjadi nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat dari keimanan yang dimiliki oleh Hajar, ya, ketika beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena perintah dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, yang pada waktu itu baru saja Ismail dilahirkan oleh ibunda Hajar alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkan kota Mekah yang pada waktu itu masih sangat tandus, tidak ada kehidupan di dalamnya, bahkan air pun tidak ada. Maka ketika Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah engkau pergi dan meninggalkan kami karena perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, benar, aku pergi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh keyakinan Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau memang kepergianmu adalah perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, ya, kata Hajar. Maka berangkatlah Ibrahim. Beberapa waktu kemudian, ya, habislah perbekalan yang sedikit dari air dan makanan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu ibunda Hajar berusaha mencari air tersebut. Berlari-lari, ya, antara Bukit Sofa dan Marwah, berusaha. Dan ini menunjukkan bahwasannya seorang mukmin pantang menyerah dan harus terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Hajar yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibunda para nabi, ya, subhanallah, kemuliaan yang luar biasa. Dan inilah yang telah berhasil ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada Hajar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyertai hamba-hambanya yang beriman. Maka dengan gigih, dengan penuh kesabaran, ya, ibunda Hajar melihat air, kelihatannya ada air. Kemudian dicari, lari, Bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, sampai 7 kali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sesuatu mukjizat yang luar biasa. Air keluar dari, ya, hentakan kaki Ismail alaihissalam. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika hamba mau berusaha dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan-jalan kemudahan dalam kehidupannya dari sesuatu yang tidak pernah ia sangka. Ya. Ibunda Hajar berlari antara Sofa dan Marwah untuk mencari air berkali-kali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sumur yang kita kenal hingga hari ini, ya, air Zam-Zam
Sumur Zam-Zam yang airnya sampai hari ini tidak habis. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ismail sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki keimanan yang kuat. Ya, kita bisa bayangkan seorang putra yang ketika orang tuanya bermimpi menyembelihnya, apa yang dikatakan? Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail ya tahu, faham, dengan keimanan yang kuat bahwa mimpi yang benar atau mimpi dari seorang yang soleh adalah benar. Bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kita mengetahui bagaimana seorang sosok Nabi Ibrahim berhasil mendidik putranya untuk mengenal Allah sejak dini. Bahkan Nabi Ismail bersama-sama Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail. Ya, keduanya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan inilah keberhasilan keluarga ini. Memiliki tujuan yang benar. Tujuannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berbagai rintangan dalam keluarga itu bisa dilalui dengan baik. Ini semua lahir karena dari sosok seorang Ibrahim, seorang ayah yang menjadi qudwah dan berhasil menanamkan iman dalam diri istri beliau, baik Hajar maupun Sarah, dan berhasil menanamkan iman pada putra beliau, baik Ismail maupun Ishak. Maka beginilah seyogyanya keluarga-keluarga muslim, mendasari keluarga dengan iman dan tauhid, dan tentu tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah lulus ujian, melalui berbagai ujian yang berat, dan telah berhasil mengantarkan keluarga beliau untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim sukses di dalam membina keluarga itu, dan tidak lepas kesuksesan itu selain kegigihan beliau adalah doa beliau yang senantiasa beliau panjatkan. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang mendirikan salat dan keturunanku. Ya, keluarga beliau didoakan. Anak beliau, istri beliau, bahkan orang-orang yang beriman dengan syariat haji. Allah SWT memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengajak dan menyeru manusia, dan ini bukti dikabulkannya doa Nabi Ibrahim. Wa'adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya akan mendatangimu berjalan kaki maupun di atas unta-unta mereka yang datang dari seluruh penjuru. Dan Allah mengatakan, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berilah orang-orang yang beriman di antara mereka
dari buah-buahan atau penduduk negeri ini, yaitu Mekah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafar. Allah mengatakan orang-orang kafir pun juga diberi. Fa umati'u qalilan, kemudian aku berikan kepada mereka kesenangan yang sedikit, ya, yang berujung dengan neraka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, keluarga Ibrahim adalah keluarga perjuangan. Keluarga Ibrahim adalah keluarga dakwah. Keluarga Ibrahim adalah keluarga yang sukses dunia dan akhirat. Di dunia mereka bisa hidup dengan keimanan yang luar biasa, dan di akhirat mereka telah dipilih oleh Allah menjadi para nabi dan para rasul, dan di akhirat mereka disiapkan oleh Allah dengan surga yang terbaik di sisinya. Mari kita terus mendalami kehidupan Nabi Ibrahim untuk kita jadikan qudwah dalam keluarga-keluarga kita hari ini, dan ya dakwah kita hari ini dan masa-masa yang akan datang. Barakallahu fiikum.